Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas 1C TKI dengan NIM 43225061 dari kelas 1C TKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya di fisika terapan mengenai momentum dan impuls. Yang pertama adalah momentum, di mana momentum adalah ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan adalah hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor yang disebut momentum. Dan momentum ini dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dalam kurung Ns, di mana P ini atau momentum dilambangkan dengan Ns, adapun M atau massa benda dilambangkan dengan kilogram, dan V adalah kecepatan benda atau M per S. Nah, adapun contoh soal dari momentum, di mana sebuah truk bermassa 300 kg bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Hitunglah momentum truk tersebut. Jadi 54 km per jam sama dengan 54 per 36 sama dengan 15 M per S. Nah, kita masukkan rumusnya. P sama dengan M dikali V, di mana M-nya itu sama dengan 300 kg dan kecepatannya adalah 15 M per S, maka 3000 kg dikali 15 M per S sama dengan 45.000 kg M per S. Jadi, momentum truk tersebut adalah 45.000 kg dikali M per S. Selanjutnya ada impuls, di mana impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor. Impuls dapat dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls atau Ns, sementara F adalah gaya impulsif atau N, dan delta T adalah selang waktu gaya atau S. Adapun contoh soalnya, di mana sebuah benda mengalami gaya sebesar 40 Newton selama 5 detik. Tentukan besar impuls yang dialami benda tersebut. Nah, kan rumusnya itu I sama dengan F dikali delta T sama dengan F-nya adalah 40 dikali, sementara delta T-nya adalah 5 detik, maka 40 dikali 5 sama dengan 200 Ns. Nah, jadi besar impuls adalah 200 Ns. Selanjutnya ada resultan momentum. Nah, resultan momentum adalah jumlah total momentum dari beberapa benda dalam sistem. Resultan momentum dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor momentum masing-masing benda. Nah, resultan momentum ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada momentum membentuk sudut siku-siku, di mana rumusnya P sama dengan akar PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Yang kedua, ada momentum tidak membentuk sudut siku-siku, di mana rumusnya P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Impuls pada gaya berubah-ubah dapat dirumuskan dengan I sama dengan integral T2 T1 F dalam kurung T dikali dt. Nah, adapun impuls pada grafik hubungan Ft adalah sebagai berikut, di mana dapat dirumuskan I sama dengan L raster di atas T dikurang L raster di bawah T. Nah, rumus R raster adalah rumus segitiga, yaitu di mana luas segitiga sama dengan 1/2 dikali base dikali height. Pun contoh soalnya, di mana hitunglah nilai impuls yang diterima benda selama selang waktu 0 hingga 6 detik sesuai pada grafik di samping. Nah, rumusnya kan I sama dengan 1/2 dikali base dikali height. Nah, I sama, jadi langsung saja kita masukkan nilainya. Jadi I sama dengan 1/2 dikali base-nya itu ada base atau waktunya adalah 6 detik dikali height-nya atau gaya dalam Newton-nya adalah 12. Jadi I sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 12 sama dengan 36 Ns. Jadi impuls yang diterima benda adalah 36 Ns.
Adapun hubungan momentum dan impuls. Nah, momentum itu hubungannya berdasarkan hukum Newton 2 atau I sama dengan F dikali delta T, atau I sama dengan M dikali A dikali delta T, atau I sama dengan M dikali delta V per delta T dikali delta T, atau I sama dengan M dikali delta V, atau I sama dengan M dalam kurung V dikurang V. Nah, I sama dengan P akhir dikurang P awal, atau I sama dengan delta P. Adapun impuls adalah dari persamaan di samping, maka gaya pada momentum dan impuls dapat dirumuskan menjadi F sama dengan delta P per delta T sama dengan delta mv per delta T. Adapun contoh soalnya, di mana sebuah bola bermasa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan 12 m per s. Bola berhenti setelah menabrak dinding dalam waktu 0,3 detik. Hitunglah impuls yang diberikan oleh dinding pada bola. Nah, kecepatan awalnya atau FO sama dengan 12 m per s. Dan kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi Ft dikurang FO sama dengan 0 dikurang 12, jadi min 12 m per s. Maka impulsnya adalah kan tadi nilainya itu adalah masanya ada 0,8 kg dikali min 12 m per s, maka I sama dengan min 9,6 ns. Jadi impuls yang diberikan adalah min 9,6 ns. Selanjutnya ada kekekalan momentum. Nah, kekekalan momentum adalah di mana suatu benda dapat memiliki kekekalan momentum dengan catatan tidak ada pengaruh luar sistem. Nah, ada rumusnya, sigma P awal sama dengan sigma P akhir, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Adapun contoh soalnya, di mana dua benda memiliki massa masing-masing, di mana M1 sama dengan 5 kg dan M2 sama dengan 8 kg. Nah, kecepatan awalnya masing-masing adalah V1 sama dengan 4 m per s dan V2 sama dengan min 2 m per s. Nah, kemudian keduanya bertumbukan dan kecepatan benda dua setelah bertumbukan adalah V aksen 2 sama dengan 3 m per s. Nah, di sini kita menjawab menggunakan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, kita substitusi dulu nilainya yang diketahui, di mana kan yang diketahui itu M1, M2, V1, V2, V aksen 2. Sementara V aksen 1 tidak diketahui. Jadi yang dicari adalah V aksen 1. Nah, jadi M1-nya adalah 5, sementara M2-nya adalah 8. Jadi 5 dikali 8 sama dengan 20 ditambah V1 dan V1 dikali V2, 8 dikali min 2. Nah, sama dengan 16. Selanjutnya ada 5 dikali V aksen 1, jadi 5 V aksen 1 ditambah 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi 4 sama dengan 5 V aksen 1 ditambah 24. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisolasi V aksen 1, di mana 5 V aksen 1 sama dengan 4 dikurang 24. Nah, hasilnya adalah min 20, di mana V aksen 1 sama dengan min 20 per 5. Maka hasilnya adalah 4 m per s. Jadi kecepatan akhir benda pertama adalah V aksen 1 sama dengan nilainya itu min 4 m per s. Selanjutnya, tumbukan pada berbagai lentingan, di mana tumbukan adalah proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum. Tumbukan ini diukur pula dengan kemampuan lentingannya yang dinyatakan dalam koefisien restitusi E sebagai berikut, di mana E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, dalam tumbukan pada berbagai lentingan ini terbagi menjadi 3. Adapun jenis-jenis tumbukannya, yang pertama tumbukan lenting sempurna atau elastis, di mana kekekalan momentum dan energi kinetik berlaku, maka nilainya sama dengan 1.
Yang kedua, ada tumbukan lenting sebagian atau kekekalan momentum berlaku, di mana energi kinetiknya tidak berlaku, maka nilai E-nya sama dengan tidak lebih dari 0. Yang ketiga, ada tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis, di mana kekekalan momentum berlaku, maka energi kinetiknya tidak, maka nilai E-nya sama dengan 0. Adapun contoh soalnya, di mana dua benda dengan massa M sama dengan 3 kg, M1 sama dengan 3 kg, dan M2 sama dengan 8 kg bergerak dengan V1 sama dengan M4 M per S dan V2 sama dengan min 1 M per S. Maka hitunglah kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan, tetapi jika E-nya sama dengan 0. Nah, momentum sebelum tumbukan itu adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. M1 adalah 3, V1 adalah 4, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Sementara M2 dikali V2 adalah 8 dikali min 1 sama dengan min 8. Jadi 12 dikurang min 8 sama dengan 4. Nah, masukkan rumusnya. V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per M1 ditambah M2. Jadi hasilnya 4 per 3 ditambah 8 sama dengan 4 per 11 sama dengan 0,36 M per S. Dimana penyelesaiannya V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan 0,36 M per S. Baik, mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.